Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Teman-teman apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberi kemudahan, kelancaran rezeki ya. Amin. Oh iya, selamat tahun baru 2024. Semoga kita menjadi manusia, pribadi, dan sosial yang lebih baik lagi ya. Amin. Oke, pada video kali ini saya mau bebersih peralatan camping kami kemarin ya, karena kebetulan kemarin saat bongkar-bongkar tenda itu belum selesai dan hujan udah sama turun, jadi semua peralatan itu banyak yang basah dan kotor ya teman-teman, sehingga ini kami mau memulai untuk menjemur terlebih dahulu, baru nanti disemprot-semprot air aja gitu biar bersih, tidak ada air hujan yang masih menempel di tenda dan tanah-tanah yang masih tertinggal di tenda juga ya. Oh iya, di video kali ini saya juga ada sedikit rangkuman saat kemarin kami ikut menyambut datangnya tahun baru tahun 2024 ini dengan makan bareng, masak-masak bareng di salah satu rumah teman suami ya. Jadi kemarin itu dadakan banget, ada salah satu teman yang ngajak untuk main ke rumah teman yang lain, sehingga sekalian di sana diadakanlah sedikit acara buat rame-ramean sekaligus untuk menyambut tahun baru ya, dan ajang perkumpulan gitu juga, soalnya udah lama banget nggak saling kumpul, nggak saling ketemu ya teman-teman. Jadi simak video saya ini sampai selesai ya. Semoga video saya bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Nah ini alhamdulillah proses menjemur tenda dan peralatan camping lainnya udah mau selesai. Ini tuh bisa dikatakan juga merupakan salah satu upaya kami untuk merawat peralatan camping ya teman-teman. Soalnya kalau misal setelah selesai dari camping itu sebisa mungkin kita harus mengecek semuanya ya, bagian dalam dan bagian luar, apakah ada barang-barang yang tertinggal atau mungkin kotoran-kotoran yang tertinggal. Nah setelah itu kita bersihkan, kita cek, kita bersihkan, baru nanti kita kemasin lagi, kita lipat-lipat lagi seperti sedia kala. Dan tidak hanya tenda atau tikar saja yang perlu dirawat maupun dibersihkan ya teman-teman, melainkan kita juga perlu merawat, membersihkan, mengecek alat-alat pelengkap tenda lainnya seperti pasak, tiang. Nah itu biasanya kalau misal habis turun hujan maupun tidak turun hujan itu pasti si tendanya ini ada kotoran yang menempel ya. Nah kalau saya ini kemarin dikasih tahu suami harus dikasih air terlebih dahulu supaya bekas air hujannya, kebetulan kemarin ada hujan kan, jadi biar air hujannya itu tidak menempel di pasak ini sendiri, yang bisa mengakibatkan nanti pasaknya jadi karatan ya kalau misal nggak dibersihkan seperti ini. Nah ini cara saya membersihkan itu, saya rendam sama air sampai tenggelam semuanya, baru saya siapkan wadah lagi untuk nanti saya tempatkan si pasak ini di wadah yang bersih setelah saya elap-elap pakai kanebo basah ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan spons atau lap basah, cuman karena ini tadi yang ngambilin suami,
diambilin kanebo, jadi ya udah saya gercep aja langsung pakai si kanebo. Nah ini biar lebih cepat saya membersihkannya tidak satu-satu ya, jadi bisa langsung sekalian yang banyak dielap-elap berbarengan seperti ini agar bisa lebih cepat selesainya. Dan nanti setelah dielap-elap semuanya, tunggu sampai si pasaknya ini kering, baru nanti diwadahin atau dimasukkan di tempatnya masing-masing ya teman-teman. Nah ini udah selesai saya elap-elap dengan air, baru ini prosesnya saya elap dengan elap kering biar si pasanya ini benar-benar kering ya. Nah baru nanti kalau udah didiamkan beberapa menit langsung kita masukkan di wadahnya. Agak sedikit riwah tapi ini emang salah satu yang harus kita lakukan dalam rangka merawat ya, agar dia bisa tetap awet dan tetap bagus saat nanti dipakai kembali. Kemudian setelah dirasa sudah cukup kering, selanjutnya ini mau saya tinggal sebentar untuk membersihkan tiang-tiangnya ya. Nah untuk tiang-tiangnya ini tadi tuh udah disiram air sama suami saya ya, jadi ini tugas saya tinggal mengelap langsung menggunakan elap kering seperti ini. Nah ini tuh tiangnya emang bener-bener harus dicek ya teman-teman, agar nantinya tiangnya juga bisa tetap bagus dan awet gitu. Nah cara perawatannya kalau saya seperti ini. Kalau untuk teman-teman lain, kalau misal ada cara merawat yang beda dari saya, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya, siapa tahu kita bisa saling share gimana cara yang bagus, yang simple merawat tenda. Karena kebetulan untuk saat ini tuh camping masih menjadi favorit suami saya saat ngajak liburan gitu ya teman-teman. Dan di sosial media sekarang ini juga baru ramai-ramainya pada buat konten yang bernuansa alam gitu ya. Kalau saya kemarin sempat melihat di salah satu media lainnya itu ramai banget teman-teman yang pada buat couple date, camping keluarga, itu masya Allah banyak banget. Sehingga emang sebisa mungkin kalau kita punya peralatan camping sendiri tuh harus dirawat seperti ini ya. Kita harus merawat secara berkala, namun perlu diperhatikan juga saat menjemur atau mencuci itu tidak boleh menggunakan deterjen dan tidak boleh dijemur langsung di bawah terik matahari ya, supaya tidak merusak si tenda itu sendiri. Cukup dijemur di bawah apa ya, yang masih ada atapnya gitu tapi ada anginnya, sehingga nanti bisa kering dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Nah kalau saya ini saya jemur di teras ya teman-teman, karena kebetulan terasnya tuh belum rapi sehingga aman kalau dibuat jemuran seperti ini. Dan ini waktunya suami saya untuk menyemprot-semprot air agar si tendanya ini benar-benar bersih ya, tidak hanya tenda dan pasak. Tadi juga ada tali yang dibersihkan juga, ada tas juga. Nah untuk membersihkannya itu sama ya, sama semua, tidak boleh dikenakan deterjen dan nggak boleh dijemur di bawah terik matahari. Cukup di seperti ini kan saja, biarkan dia kering sendiri gitu ya teman-teman. Agak riwah, agak repot ya kalau kita punya peralatan sendiri seperti ini. Cuman nanti insya Allah bisa membantu biaya atau budget lainnya saat kita mau camping atau liburan lagi di lain hari ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai, ini udah mau kering ya. Ini tuh udah besok harinya, jadi bermalam di sini ya teman-teman. Malamnya tuh tidak saya ambil, tidak saya angkatin bawa ke dalam, saya biarkan tetap di sini. Dan ini saya cek alhamdulillah udah ganti hari, udah bersih, udah kering, tinggal nanti kita lipat seperti sedia kala, seperti semula tadi ya. Oke, ini sudah saatnya di rumah teman, banyak bocil-bocil, banyak teman-teman anak saya ya. Harusnya tuh bisa lebih ramai dari ini ya, cuman karena kemarin saat kumpul-kumpul itu dadakan banget dan banyak
teman-teman lainnya yang masih di kampung juga, sehingga kemarin yang ada di rumah aja yang dicat, akhirnya cuma ada 4 keluarga aja. Nah ini tuh teman-teman perantauan semuanya ya, tidak ada yang satu daerah gitu, sehingga tiap kali kumpul seperti ini pasti tuh seru banget, rame banget karena saling bertukar cerita dari daerah masing-masing gitu. Dan ini kemarin kami masak tom yum, ada sosis bakar, ada barbecue juga, dan ada sate. Nah untuk satenya itu kemarin beli mateng ya, sehingga sampai rumah tinggal dipanasin, dan kalau yang nggak sabar pengen langsung have juga bisa seperti ini. Dan ini yang jadi chef, yang jadi tukang masak adalah bapak-bapak ya. Untuk tim ibu-ibu tadi cuman nyiapin bahan-bahannya aja, nyuci sayur mayurnya aja, dan di ending nanti jadi tukang makan aja. Nah untuk bapak-bapak ini yang jadi tukang eksekusi masakan. Karena biasanya bapak-bapak atau suami kalau yang masak itu pasti lebih enak ya. Teman-teman ada yang tahu alasannya, jawabannya kenapa? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini kemarin ternyata tidak hanya aku aja yang merasa seperti itu, tapi ibu-ibu lainnya juga merasa kenapa kalau suami yang masak tuh pasti lebih enak. Karena menurut saya kita tuh tinggal makan, kita tidak perlu repot-repot, kita tidak berbau apa-apa di depan makanan, sehingga tinggal hap aja tuh emang langsung lebih enak pastinya. Nah ini selain alasan itu pasti ada lagi ya teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar di bawah, oke? Dan ini tim ibu-ibu, ada 4 ibu-ibu ya, tapi masih muda-muda kok, belum ibu-ibu banget. Terima kasih tuan rumah, terima kasih Mbak Wanti, Om Sugeng sudah bersedia di berantakin rumahnya. Dan ini udah jam 00 ya teman-teman. Ini pemandangan di depan rumah teman saya, Masya Allah, Alhamdulillah udah seramai ini, udah sebagus ini ya, meskipun hanya di depan rumah, tapi ini cukup meriah ya. Beda, emang beda kalau misal kita ke depan mall atau di tempat yang khusus untuk perayaan tahun baru, pasti lebih ramai dari ini. Teman-teman bagaimana di depan rumahnya? Apakah seramai ini? Dan ini di sepanjang jalan saat kami dalam perjalanan ke rumah, karena tadi itu kami naik mobil, naik bank sama mobilnya teman, dan ini waktunya pulang pakai motor. Terima kasih teman-teman, selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.